Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa semuanya yang saya banggakan. Kita masih lanjut di pertemuan sesi kedua ya, di pertemuan kelima sesi kedua. Tadi rata-rata tertimbang tadi ya, rata-rata tertimbang. Kemudian sekarang kita bahas mengenai ukuran yang lain yaitu modus. Mohon maaf, ini modus ini beda dengan modus yang Anda gunakan sekarang ini ya, beda ya. Dia mengadopsi statistiknya, bukan kita mengadopsi dia, karena duluan istilah ini dipakai daripada istilah modus yang Anda sekarang gunakan ya. Modus gambarannya apa? Modus adalah jumlah yang paling banyak ya, ukuran yang paling banyak terjadi atau paling sering muncul dari suatu observasi atau data. Kalau di pertemuan sebelumnya mengenai pengunjung Sewudari atau Balikambang ya, saya tanyakan berapa dalam umur berapa yang paling banyak datang berkunjung ke sana, sampai ketemu 60 sampai sekian. Nah itu kan berarti ya umur yang paling banyak terjadi. Nah, istilahnya mode ya, mode. Sama kalau mode misalnya, kalau yang kualitatif, mode rambut apa yang sekarang banyak digunakan, mode musik apa yang paling digemari ya. Oh K-pop misalnya, mode apalagi misalnya hijab apa yang banyak digemari, medsos apa yang jadi mode sekarang ini ya, yang paling banyak muncul, paling banyak dipakai. Oh TikTok misalnya ya, misalnya gitu ya. Itu kalau kualitatif ya. Kalau kuantitatif dinilai nilainya yang paling banyak berapa. Nah ini sekarang ya, kita lihat. Kita masuk untuk data tidak berkelompok. Nah, misalnya ada 5 orang berumur 20, 10, 10, 5 dan 15. Ada 5 ya. Ya. Maka umur yang paling banyak berapa? Di situ. Umur bukan orang ya. Ya. Yang paling banyak. Ya. Oh ternyata 10. Kenapa? Karena ada 2 orang. Sementara yang 5 hanya 1 orang. 15 yang 1 orang, 20 1 orang. Jadi bukan dari nilainya yang paling tinggi, tetapi dari frekuensi datanya yang paling banyak itu ya berapa? Ya, modusnya adalah 10 karena ada 2 orang. Ya, sementara yang 20 hanya 1. 5 tahun hanya 1, 15 hanya 1. Ya. Contoh yang lain, ada 5 orang berumur 5 ya, 20, 10, 10, 15, 15. Nah, 20-nya 1, 10-nya 2, 15-nya 2. Nah, dengan ini berapa modusnya? Ya. Modus itu bisa lebih dari 1. Contoh sekarang ya, mode mode rambut berbeda-beda, mode motor juga ya, mode atau di dalam bahasa hukum ada modus operandi kejahatan, bisa narkoba, bisa senjata tajam, curanmor, ya, pemerkosaan, ya, ada beberapa kan, ya, teroris yang misalnya muncul sekarang, ya, ada beberapa. Jadi kalau modus itu bisa lebih dari 1, tapi kalau rata-rata hanya 1, tapi kalau modus bisa lebih dari 1. Berdasarkan contoh ini maka modusnya adalah 10 dan 15 karena 10 jumlahnya 2, 15 juga 2. Nilainya sama-sama banyak lah ya, sama-sama banyak. 2. Nah yang seperti ini data dikatakan mempunyai bimodal karena modusnya 2. Ya. Kalau ini kita tambah 7 orang berumur 20, 1 orang 10 berarti ada 2 orang 15 ya. 1, 2 juga 2 orang, 21 orang, 25. Nah yang banyak berapa? 20-nya 1, 10-nya 2, 15-nya 2 ya. 20-nya 2, 10-nya 2, 15-nya 2, yang satu hanya 25 tahun. Maka modusnya 3. 10, 15, dan 20. Ya, ini multimodal. Nah, modus memang bisa lebih dari 1. Tapi kalau kemudian satu data itu sama banyaknya, 20-nya 2, 10-nya 2, 15-nya 2.
Ya, 25 2. Maka itu modusnya berapa? Ya. Jawabannya tidak ada modusnya. Kenapa? Karena sama-sama banyaknya. Ya, atau sama-sama sedikitnya, tidak ada yang lebih, yang paling menonjol nggak ada, yang paling banyak terjadi nggak ada. Kalau semua data jumlahnya sama semuanya, maka tidak ada modusnya. Ya, itu untuk data berkelompok ya. Sekarang kita masuk di modus untuk data berkelompok. Ya. Nah ini, oke. Rumusnya untuk menentukan ini ada 2 langkah. Yang pertama, menentukan letak modus dulu, yaitu kelas dengan frekuensi terbanyak. Jadi dari data yang ada kita cari kelas dengan frekuensi terbanyak berapa. Kalau ada 2 kelas lebih ya kita harus cari semuanya itu. Ya, kelas kedua ternyata sama-sama 20, kelas 3 sama-sama 20 ya masing-masing dicari. Ya, tidak satu. Kalau rata-rata hanya satu, tapi bisa dialternatif, bisa menggunakan yang pendek, bisa menggunakan kelas kedua atau kelas ketiga. Tapi kalau untuk modus semuanya dicari. Nah, itu kan baru kelasnya. Tapi nilainya berapa? Untuk mendapatkan nilai maka kita hitung dengan rumus MO atau modus sama dengan batas bawah nyata ditambah dengan D1 per D1 tambah D2 kalikan I. Ya. Nah, D ini berbeda dengan D sebelumnya ya. Kalau di D modus ini, D merupakan selisih antara frekuensi pada kelas yang terbanyak tadi, kelas terdapat modus, dengan frekuensi pada kelas sebelumnya kalau D1. Berarti kalau yang terbanyak di kelas kedua maka dikurangi dengan frekuensi pada kelas pertama. Ya, sedangkan D2-nya nanti kelas kedua karena yang paling banyak dikurangi dengan kelas ketiga. Kalau nilai yang paling banyak di kelas ketiga, ya nanti D1-nya berarti frekuensi kelas ketiga kurangi kelas kedua. Sedangkan yang di keduanya, ya frekuensi kelas ketiga dikurangi dengan jumlah pada frekuensi yang kelas yang berikutnya. Kalau frekuensi kelas berikutnya nggak ada, ya berarti dikurangi 0 gitu ya, dikurangi 0. Ya. Ini hasilnya berapa dikalikan 1 dulu, dikalikan interval dulu. Kemudian baru ditambah dengan batas bawah nyata. Ya, batas bawah nyata dari kelas terdapat modus. Ya, ketemu modusnya. Oke, kita contohkan yang sama nih ya. Ini ada 2 ini. Ada 2. Maka kita harus mencari dua-duanya. Ya. Oke. Letak modus 1, letak modus 2. Ya. Ada 2 kelas, yaitu kelas kedua dan kelas ketiga. Untuk modus di kelas kedua, maka ya, frekuensinya ini ya, maka nanti D1-nya ini kurangi ini. D2-nya 20 kurangi 20. Frekuensinya berapa? 6 kurangi 1, 5. 11 kurangi 6, 5. 15 kurangi 10, 5. Intervalnya 5. Sehingga kita masukkan di sini. Sedangkan batas bawah nyatanya berapa? Batas bawah nyata di kelas kedua kan 5 tambah 6 bagi 2. 11 bagi 2, 5,5. 5,5 ini ya. Nah ini dulu diselesaikan. 10 per 10 kalikan 5, 50. 50 per 10 mohon maaf ya. 50 per 10 ini agak geser ini. Ya. 50 per 10 ditambah dengan 5 per 5. Ya. Ini agak geser ini ya. Ketemunya 5,5 tambah 5 ketemunya 10,5. 10,5. Nah, ya. Bagaimana kemudian yang modus ketiga? Ya. D-nya, D1-nya adalah 20 kurangi 20. D2-nya 20 min 50. Mohon maaf, 20 kurangi 0 karena enggak ada lagi ya. Oh, kok ini kurangi 50 ini? Harusnya kurangi 0. Kurangi 0 ini, kurangi 0. Ya. Karena enggak ada kelas ketiganya. Ini agak salah nanti. Kita revisi di PPT ya, di PPT yang di Google Classroom kita revisi nanti. Ya. Ini kemudian batas bawah nyatanya yang berbeda. Kalau tadi 5,5 sekarang 10,5 karena 10 tambah 11 bagi 2. Ya, setelah kita hitung ternyata sama. Oh enggak masalah ya. Kalaupun beda ya enggak masalah.
Kalaupun sama juga nggak masalah. Karena kebetulan biasanya memang kalau modusnya ini berjejeran, berdampingan begitu, maka modusnya di antara keduanya nih 10,5. Tapi kalau yang 20 di sini, yang kemudian 20 sini 10, ini maka ada dua nilai nanti. Ya, di antara 1,5 atau setengah sampai 5,5, dan yang kedua 10,5 sampai 15,5. Itu bisa dipastikan nanti. Ya. Ya. Kemudian kita berikan soal yang sama seperti kemarin, ya, pengunjung time zone, tapi ada 4 soal ini. Nah, setelah kemarin kita hitung metode rata-rata, berapa rata-rata pengunjung time zone, baik metode panjang maupun metode pendek untuk data berkelompok. Terus sekarang tambahnya adalah modus, ya, berapa rata-rata modus untuk 4 soal ini. Nanti Anda bisa mengerjakan secara, misalnya nomor 1 metode panjang, metode pendek, atau secara terpisah juga boleh, biar kita bisa membahasnya juga lebih mudah, mengurusnya juga lebih mudah. Oke. Untuk yang median kuartil ini nilai letaknya ini enggak begitu banyak digunakan, ya. Desil dan persentil enggak begitu banyak digunakan, ya. Kita tidak usah kita bahas, ya. Tapi Anda kalau mempelajari ataupun menanyakan mengenai itu bisa, misalnya kemudian di Google Classroom atau ditanya jawab di LMS, Anda ingin menanyakan metode yang lain, ya, saya insya Allah siap bersedia, ya, sama tidak ada kendala di jaringan. Oke, terima kasih. Di pertemuan kelima kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian semuanya, ya, semoga selalu sehat, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.